حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsiya bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ketika membina umat dan masyarakat tentu saja ada tahapan-tahapan yang ia lalui. Dalam berbagai kajian kita itu ditemukan tahapan yang diletakkan atau dasar yang diletakkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah aqidatut tauhid. Jadi Nabi meletakkan dasar yang utama dalam pembangunan umat dan masyarakat itu dimulai dari akidah tauhid. Nanti kita ambil satu bagian dari ini. Kemudian yang kedua, marhalatul ukhuwah. Jadi kalau saya boleh ulangi, yang pertama itu marhalatul tauhid, yang kedua adalah marhalatul ukhuwah. Nabi menguatkan persaudaraan di antara komponen-komponen umat yang beliau pimpin. Kemudian yang ketiga adalah al-istiqdad, persiapan untuk menghadapi kemungkinan kalau masyarakat Madinah yang dipimpin oleh Nabi itu ada yang mengganggu, ada yang merecoki. Nah, kemudian yang terakhir, tahqiqun nasr, ada kemenangan yang diterima oleh Nabi karena proses yang diletakkan oleh Nabi itu adalah benar. Nah, sekarang kita kembali kepada marhalatul ula yang pertama. Nabi meletakkan dasar pada aqidatut tauhid. Sumbernya kalimat la ilaha illallah. Di masjid ini sudah diterangkan berpuluh-puluh kali, bahkan bisa beratusan kali variasi dari makna dua kalimat syahadat itu, baik tentang Allah maupun tentang Rasulullah. Pada malam hari ini saya dan kita semuanya membahas tentang halaf, sumpah. Judul aslinya di dalam kitab itu malam yakna bil halafi billahi. Orang yang tidak rela dengan sumpah menggunakan nama Allah. Tapi kemudian supaya agak lebih familiar, judulnya dirubah dengan meyakinkan satu perkara dengan sumpah. Nah, meyakinkan satu perkara dengan sumpah. Dalam kitab itu masalah sumpah dibahas menjadi 3 kali. Pertama, malam hari ini, malam yakna bil khalafi billahi. Siapa yang tidak rela dengan sumpah menggunakan nama Allah, kemudian dirubah tadi supaya lebih familiar dalam telinga kita, meyakinkan satu perkara dengan sumpah. Berikutnya, nanti ada pembahasan mengenai kathratul halaf, banyak sumpah. Saya tidak menyinggung ini. Kemudian berikutnya yang
ketiga itu ada judul Al-Aqsamu 'alallah, sumpah mendahului kehendaknya Allah. Jadi begitu pentingnya orang sumpah itu, maka ada 3 variasi sudut pandang yang dikaitkan dengan sumpah itu tadi ya. Sekarang kita mulai mendefinisikan sumpah itu apa. Nah itu dulu. Dalam bahasa kitab, sumpah itu adalah tahqiqul amri au taqiduhu bidzikri ismillahi ta'ala au sifatin min sifatihi. Kalau jenengan dan saya itu berpedoman pada definisinya itu, insya Allah nanti bisa memahami secara utuh, meyakinkan satu perkara dengan cara menyebut nama Allah atau sifat-sifatnya Allah. Tahqiqul amri au taqiduhu, meyakinkan satu perkara dengan cara menyebut nama Allah atau dengan sifat-sifat Allah. Maka lafal sumpah itu dalam bahasa Arabnya boleh pakai wallahi, boleh pakai ba, billahi, boleh pakai ta, tawahi. Ini bahasa. Jadi dari sudut pandangan bahasa Arab, wallahi juga boleh, billahi juga boleh, tallahi juga boleh. Tapi bahasa kita semuanya terjemahannya sama, demi Allah. Meyakinkan satu perkara apa? Terserah, perkara yang berkembang di masyarakat itu apa. Perkara ada benda, barang, uang hilang. Perkara ada peristiwa, sesuatu peristiwa yang sangat krusial, nilainya sangat besar sekali. Peristiwa yang menyangkut kehidupan manusia, yang dibutuhkan oleh banyak orang. Maka ketika mengarah pada seseorang, terindikasi si A, si B, si C misalnya begitu ya, sepertinya orang itu mengambil, sepertinya orang itu memindahkan, sepertinya orang itu menyuruh, sepertinya orang itu berbuat. Maka orang tadi untuk meyakinkan perkara itu tadi, dia berbuat apa tidak, tahu apa tidak, memindah apa tidak, maka menghadirkan nama Allah. Ini tauhid, ini syahadat kita kepada Allah. Kalau begitu, bagi orang yang lisannya sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, maka dia tidak boleh main-main dengan menghadirkan nama Allah itu tadi. Kalau pakai bahasa Jawa, mohon maaf, ini bahasa Jawa, lakar yo yo yo, lakar enggak yo enggak. Jadi orang tidak akan berani, kemudian sebenarnya orang itu berbuat, lalu lisannya mengatakan demi Allah saya tidak berbuat, tidak berani. Atau sebaliknya, sebenarnya orang itu berbuat, tapi kemudian dia bersumpah menggunakan nama Allah, kemudian dia bilang tidak, wallahi demi Allah saya tidak tahu, saya tidak mengambil, padahal iya. Jika itu yang terjadi, maka orang itu laisa bita'zimillahi, orang itu tidak mengagungkan Allah. Kalau mengagungkan Allah, dia menghadirkan nama Allah untuk yang sebenarnya. Sebenarnya dia mencuri atau tidak, dia mengambil atau tidak, dia berbuat apa tidak, dia tahu apa tidak, dan seterusnya. Satu titik ini saja, satu poin ini saja, kalau ditaati oleh umat Islam dari Sabang sampai Merauke, waduh, rasanya bagus Pak. Orang tidak mau main-main lisannya menghadirkan Allah itu untuk main-main. Tapi sepertinya di masyarakat kita itu tidak begitu. Supaya tidak kena pasal ini, pasal itu, ayat ini, ayat itu, jerat hukum ini, jerat hukum itu, maka dia menghadirkan nama Allah. Itu berarti bisa disebut al-istihza bi ayatillahi au al-istihza'u billahi. Orang itu bisa disebut melecehkan Allah.
Nama Allah dibuat main-main. Ya. Termasuk mohon maaf orang yang mau memangku jabatan, punya kebijakan ini, kebijakan itu, punya tugas ini, punya tugas itu, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Tentunya kalau dia akan memangku jabatan, lalu dia menyebut nama Allah, demi Allah, maka dalam perjalanannya tidak boleh bermain-main dengan menggunakan nama Allah itu tadi. Saya boleh bertanya kepada kita semuanya, tapi jawabnya nanti aja. Andai kata ada orang bersumpah, ini misalkan ada uang yang hilang, demi Allah saya tidak mencuri. Tapi ada orang yang kemudian bilang, ini Pak, Bu, buktinya Anda ngambil, Anda mencuri, Anda menggelapkan. Pertanyaan saya begini, tapi ini disimpan aja dulu. Yang dipakai buktinya apa sumpahnya? Jawabannya? Terserah sampean jawabannya. Yang dipakai sumpahnya apa jawabannya? Saya dapat pertanyaan itu dari tempat yang lain, yang berbeda. Kita tinggalkan dulu, nanti kita balik ke sini, ya, membahas itu tadi Mas. Kalau ada orang itu sumpah demi Allah saya tidak mencuri, tapi ada orang bilang ini Pak buktinya, yang dipakai apanya? Sumpahnya apa buktinya? Jawabnya nanti aja. Tadi saya sebutkan bahwa dalam bahasa kita meyakinkan satu perkara dengan sumpah. Itu kita bisa lihat juga, dan perintah Allah supaya orang itu memelihara sumpahnya, kita bisa lihat di dalam surat Al-Maidah ayat 89. Adik-adik kalau membawa Al-Quran, bapak-bapak, ibu-ibu, bisa direspon, diikuti. Surat Al-Maidah ayat 89. Ini masalah kafaratnya sumpah Pak, dendanya sumpah. Tapi nanti yang kita ambil yang berkaitan dengan tauhid, akidah, di bagian akhir daripada ayat itu. Jadi di awal itu membahas mengenai kafarat, denda daripada sumpah. Tapi yang kita ambil bagian akhir, waqfadu aimanakum, jagalah sumpahmu, ya. Nanti menjaganya sumpah itu bagaimana itu? Perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah 89 supaya kita menjaga nama-nama sumpah-sumpah kita dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Ada bahasa Indonesianya? Monggo. Yeah. Mulai dari awal, la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aimanikum. Monggo. Allah tidak menghukum kamu ya, jadi Allah tidak menghukum kamu disebabkan dengan sumpahmu yang tidak diniatkan untuk sumpah. Qablal Islam, qabla maji'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum Nabi datang, orang itu menggunakan nama Allah enak aja. Wallahi, wallahi, wallahi. Maka nanti ada judul yang saya sebutkan tadi, yang kedua, kathratul halaf, banyak sumpah. Maka di sini ayat ini mengatakan Allah tidak menghukum kamu disebabkan dengan sumpahmu yang tidak diniatkan untuk sumpah. Kalau pakai cara Jawa, zaman jahiliyah qoblal Islam itu nama Allah itu dipakai apa? Sebagai atau seperti segojangan. Mungkin yang tidak Jawa tidak ngerti itu apa maksudnya segojangan itu. Kebiasaan sedikit-sedikit sumpah, sedikit-sedikit sumpah. Akan tetapi walaki yu'akhidukum bima aqadtumul aimana. Iya, akan menghukum kamu disebabkan dengan sumpah-sumpahmu yang diniatkan untuk sumpah.
Walaupun ini di fikih, kafaratnya atau denda sumpah itu ringan, tapi di tauhid menggunakan nama Allah untuk membohongi orang lain itu laisa bita'zimillahi. Orang itu tidak mengagungkan Allah. Yang dibaca ini kafaratnya sumpah, aspeknya fikih, dendanya sumpah. Apa fakaffaratuhu it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum au kiswatuhum. Maka kafaratnya memberi makan 10 orang miskin dengan makanan yang biasa kamu berikan. satu, memberi makan orang miskin sesuai dengan standar yang dimakan. Jumlahnya berapa? 10. Jadi melanggar sumpah itu didenda, atau bohong dengan sumpahnya tadi, memberi makan 10 orang miskin. Bayangkan kalau 560 orang sumpah bareng-bareng tapi bohong. 560 berarti kali berapa itu? Kali 10. Ya, memberi makan 10 orang miskin tadi. Atau memberi pakaiannya, au tahriru raqabah, atau memerdekakan budak. Ya, faman lam yajid fasyamu thalathati ayyamin. Maka atau barang siapa yang tidak menemukan, tidak bisa begitu, fasyamu thalathati ayyamin, puasa selama 3 hari. Itu nih ukuran masyarakat kita, ya enteng Pak. Memberi makan 10 orang miskin, memberi pakaian mereka, memerdekakan budak, tidak ada sekarang. Atau puasa 3 hari. Ya. Dzalika kafaratu aimanikum idza khalaftum. Itulah denda-dendanya, kafaratnya sumpah jika kamu sumpah. Nah, ini yang terakhir ini yang kita ambil. Perintahnya Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Waqfadu aimanakum, monggo. Jagalah sumpahmu. Sekarang kita lihat dari sisi akidah, menjaga sumpah itu gimana? Ada 3 poin. Pertama, qoblal halaf, sebelum sumpah. 2, fi wasatil halaf, tengah-tengah sumpah. 3, fi intihail halaf, setelah sumpah. Jadi perintahnya Allah surat Al-Maidah tadi, kalau bagian awal itu kan kafaratnya sumpah tadi. Lalu bagian akhir suruh menjaga sumpah. Kelihatannya sepele sumpah, tapi disuruh menjaga kata Allah. Menjaganya bagaimana? Tadi saya sebutkan 3, saya ulangi. Qoblal halaf, sebelum sumpah. 2, fi wasatil halaf, tengah-tengah sumpah. Yang 3, fi intihail halaf, di akhir sumpah. Apa maksudnya? Qoblal halaf, sebelum sumpah. Kalau orang sudah mau sumpah menggunakan nama Allah, maka ini dijaga. Dia tidak boleh bohong. Itu seperti yang saya sebutkan tadi. Yang kedua, benda, barang, peristiwa, sesuatu yang membutuhkan sumpahnya orang itu tadi, itu jangan peristiwa atau perkara benda yang remeh-temeh. Kalau yang remeh-temeh, yang kecil-kecil, lalu dia menggunakan nama Allah, itu laisa bita'zimillah, tidak mengagungkan Allah. Itu qoblal halaf, sebelum sumpah. 2, fi wasatil halaf, di tengah-tengah sumpah. Kalau sudah sumpah, maka tidak boleh tidak menggunakan nama siapa? Allah. Pertanyaan saya, boleh digandeng dengan nama lain? Saya pakai bahasa Indonesia saja. Ada enggak orang sumpah, demi Allah, demi Rasulullah? Ada? Saya tidak pernah tahu, makanya tidak menjawab. Ya. Kalau di tauhid tambah salah, itu silang merah. Secara dohir Rasulullah sudah tidak tahu menau. Orang itu di mana, orang itu ngambil atau tidak, yang tahu cuma Allah.
Tapi orang kemudian menggunakan nama Rasul digandeng dengan nama Allah. Confuse-nya di masyarakat karena sering begitu, karena pengucapannya jadi satu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Padahal dari sisi pandangan akidah itu maknanya tidak sama dengan Allah, ini tidak sama dengan Rasulullah. Orang yang menyebutkannya jadi satu. Syahadat panjenengan itu dua, tentang Allah dan tentang Rasulullah. Tapi maknanya tidak sama dengan. Paling gampang sudah sering saya ucapkan, Allah itu tidak bisa dilacak asal usulnya, Nabi Muhammad bisa. Allah itu tidak bisa ditulis riwayat hidupnya, Nabi Muhammad bisa. Allah itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, Nabi Muhammad dibatasi, dan seterusnya dan seterusnya. Makanya Pak, ketika Rasulullah wafat, ya, Abu Bakar itu berpidato. Salah satu petikan dari pidatonya Abu Bakar, ayyuhan nas qad araftum ma qad alimtum bi anna Muhammad qad mata. Wahai sekalian orang, ini para sahabat didhawuhi begitu. Anda tahu Nabi Muhammad telah wafat. Man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mata. Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad wafat. Karena Nabi Muhammad tidak punya hak-hak untuk diibadahi. Lalu dikontraskan, wa man kana ya'budu Allaha fa inna Allaha hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Allah, Allah itu hidup selamanya, tidak akan wafat. Ini beda. Orang yang tidak memahami, mohon maaf, menggandeng nama Allah dan nama Rasulullah dipakai sumpah, dikiranya lebih afdol, padahal tambah salah. Apalagi nama yang lain-lain, nama syekh, nama wali, nama ini dan sebagainya. Lalu jamaah ada yang tanya, bagaimana kok di Quran ada demi matahari? Loh, yang sumpah itu Allah, Mas. Kalau yang sumpah itu Allah itu enggak, terserah mau apa saja Allah itu enggak ada yang bisa menghalang-halangi. Ya, kalau manusia itu dibatasi. Saya pernah ada pertanyaan kepada saya pakai coro Jawa, orangnya minta izin, Ustadz ini mau minta izin, tanya pakai coro Jawa. Iya, enggak apa-apa Pak. Pertanyaannya gini, kalau begitu Allah itu sakarpe dhewe Ustaz. Jawabannya saya jawab iya, sing gak oleh sakarpe dhewe iku sampean, saya bilang gitu. Harus mengikuti hukum dan syariatnya Allah. Siapa yang membatasi kehendaknya Allah? Wong kadang-kadang ada orang enak-enak duduk dimatikan sama Allah. Ya, orang yang masih dibutuhkan oleh umat, dibutuhkan keluarganya, tiba-tiba dimatikan sama Allah. Ya terserah Allah, nggak ada yang bisa menghalang-halangi. Yang terhalang itu adalah kekuatan manusia. Saya ulangi tadi, qoblal khalaf ada 3 sebelum sumpah, fi wasatil khalaf di tengah-tengah sumpah tadi menggunakan nama Allah, tidak boleh digandeng dengan yang lain. Kemudian yang terakhir fi intihail khalaf di akhir sumpah. Kalau orang itu sumpah itu bohong, maka ada kafaratnya seperti yang saya sebutkan itu tadi. Nah, para jamaah sekalian, meyakinkan satu perkara dengan sumpah. Ada keterangan di Quran, peristiwanya nyaris tidak pernah terjadi, tapi landasan hukumnya ada. Hebatnya itu Quran. Saya ulangi, peristiwanya nyaris tidak pernah terjadi, tapi solusi hukumnya ada. Apa itu Pak Ustaz? Suami menuduh istri berzina, tidak ada saksi lain kecuali dirinya sendiri. Solusinya gimana? Sumpah. Inilah yang saya maksudkan meyakinkan satu perkara dengan sumpah itu tadi. Kalau tadi kafaratnya orang menghadirkan nama Allah, sekarang ini persoalan yang serius. Naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak terjadi di antara keluarga kita dan anak cucu kita.
suami menuduh istri berzina. Tidak ada saksi lain kecuali dirinya sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik bisa ikut merespon, dibuka surat 24 ayat yang 6, 7, 8, 9. Ya, ayat 24. Ini sepintas saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakun lahu syuhada'u illa anfusuhum. Fasyahadatu ahadim arba'u syahadatin billah innahu laminas shadiqin. Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina, tidak ada saksi lain kecuali dirinya, maka persaksian mereka adalah 4 kali bersaksi dengan nama Allah bahwa dirinya adalah orang yang benar. Ya, terjemahan bebasnya begitu. Maksudnya apa? Maka suaminya tadi bersumpah 4 kali. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya menuduh istri saya berzina. Itu benar. 4 kali. Sumpah yang kelima, wal khamisatu anna laknatallahi alaihi in kana minal kadzibin. Suaminya tadi Pak, sumpah yang kelima, demi Allah saya bersumpah jika saya bohong, saya siap menerima laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Serius enggak ini kira-kira? Menghadirkan nama Allah sampai berapa kali? 5 kali. 1, 2, 3, 4 meyakinkan orang lain, meyakinkan publik bahwa dirinya menuduh tadi benar. Begitu dia tidak boleh main-main, maka sumpah yang kelima itu dia siap menerima laknat Allah. Anna laknatallahi alaihi in kana minal kadzibin. Kalau saya bohong, saya siap menerima laknat dari Allah. Ini serius sekali, Pak. Bapak-bapak, adik-adik yang sudah berumah tangga itu faham betul bagaimana hubungan suami istri dalam rumah tangga. Tapi ini ada peristiwa sangat amat serius, naudzubillah min dzalik. Maka tadi saya katakan peristiwanya nyaris tidak pernah terjadi, tapi solusi hukumnya ada. Sekarang dibalik, kalau tadi suaminya yang bersumpah, sekarang istrinya. Wa yadra'u anhal adzaba an tashhada arba'a syahadatin billah innahu laminal kadzibin. Istrinya tadi sumpah 4 kali, demi Allah saya bersumpah bahwa suami saya tadi bohong. Demi Allah. Sama-sama berani menghadirkan Allah, nama Allah. Sumpah yang kelima, ya. Wal khamisatu anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. Sumpah yang kelima, istri tadi siap menerima murkanya Allah jika suaminya tadi benar. Jadi dibolak-balik. Hanya bedanya apa? Yang ini menyatakan suaminya tadi, menyatakan menuduh istrinya itu benar, yang ini membalas suami saya tadi bohong, masing-masing 4 kali. Yang kelima tadi suaminya siap menerima laknat Allah kalau dia bohong. Istrinya tadi bahasanya berbeda, siap menerima murkanya Allah kalau suaminya tadi benar. Pertanyaan saya kepada kita semuanya, berarti ada yang bohong enggak Pak? Kalau sudah berani sama-sama sumpah tadi, sama-sama mau menghadirkan Allah tadi, jawabannya apa? Iya. Ini kan maknanya, kalau sudah begitu, sudah sangat serius, ini sudah tidak layak untuk hidup berumah tangga, pisahkan saja. Bahkan kalau perlu dikucilkan. Nanti di hukum Islam itu ada sendiri itu, hukumannya orang ini bagaimana. Tapi dilihat dari tauhid, betapa meyakinkan satu perkara tadi dengan sumpah. Tidak usah bertele-tele. Kalau memang betul-betul suaminya tadi mengada-ada, dia tidak berani sumpah menggunakan nama Allah. Sebaliknya, naudzubillah min dzalik. Kalau suaminya tadi, istrinya tadi berbuat, dia enggak berani itu. Tapi yang kita hadirkan di sini adalah sama-sama tahqiqul amri, meyakinkan suatu perkara.
dengan cara bidzikri ismillahi ta'ala au sifatin min sifatihi. Jadi serius. Makanya saya sering menyampaikan, mudah-mudahan betul pikiran ini ya. Ini kita tinggalkan dua tadi, kafarat dan masalah ini. Tradisi di masyarakat kita untuk meyakinkan publik, seseorang yang mau memangku jabatan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, menghadirkan nama Allah juga. Ya, saya sempat cari tadi, salah satu lafal sumpahnya adalah demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban sebagai terserah apa itu ya dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh undang-undang dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan dengan seluruh-seluruhnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Ini menghadirkan nama Allah sekian tahun ke depan, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, maka dia harus ini yang disumpahi tadi. Dalam sudut pandangan akidah, kalau dia melanggar ini, bukan hanya berdosa, tapi orang itu sudah melecehkan Allah. Tapi orang itu sudah merendahkan Allah. Padahal di dalam penjelasan kitab yang lain lagi berkaitan dengan tauhid, ada keterangan begini, Pak. Allahu khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Allah itu yang menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita dan tidak meninggalkan kita begitu saja. Dengan bahasa lain, Allah itu tidak meninggalkan manusia terlantar. Buktinya apa? Kalau Allah tidak meninggalkan manusia terlantar, terusnya bal arsala ilaina rasulan. Allah mengutus rasul untuk kita semuanya. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Siapa yang mentaati rasul, orang itu masuk surga. Siapa yang tidak mentaati rasul masuk neraka. Itu semau-maunya Allah, wong makhluknya sendiri, terserah. Lah sekarang kok ada orang meyakinkan publik orang lain dia akan memangku jabatan 1 tahun, 2 tahun dan seterusnya. Lalu kemudian meyakinkan itu dengan menghadirkan nama Allah. Sebelum sampai beberapa tahun dia sudah melanggar sumpahnya sendiri, dengan tidak adil, dengan bohong, dengan tidak jujur, dengan mohon maaf ini bukan siapa-siapa, tapi silakan dinalar sendiri. Inilah pesan tauhid. Makanya saya itu ngomong di mana-mana, mudah-mudahan betul. 1 poin ini saja tentang sumpah, meyakinkan satu perkara ya dengan sumpah menghadirkan nama Allah. Kalau itu dipatuhi secara konsekuen, yang sebenar-benarnya imannya dengan sebaik-baiknya, rasanya Pak, satu problem dari masalahnya masyarakat bangsa dan negara ini selesai. Pasti sudah. Satu problematika masyarakat, ya, saya beri ilustrasi. Ada seorang A yang dihadirkan di pengadilan bahwa dia terindikasi mengambil uang sekian miliar. Untuk meyakinkan itu maka orang ini sumpah, demi Allah tidak saya tidak mencuri, tidak menyuruh, tidak mengambil, tidak memindahkan, tidak mendorong dan sebagainya macam-macam. Itu kalau orang masyarakat itu kulturnya adalah kultur tauhid, maka hakim itu bebas membebaskan orang. Bebaskan, bukan dia pencurinya Pak Hakim, cari yang lain lagi. Duh, kok enak begitu? Orang hanya sumpah demi Allah bukan saya kok dibebaskan. Sini ini orang sudah ngerti tauhid semuanya, enggak ada orang bohong Pak. Enggak ada orang menggunakan nama Allah dibuat main-main itu. Sudah ngerti, sudah syahadat, sudah taklim, sudah belajar, sudah konsekuen dengan yang dia ucapkan. Kalau itu yang terjadi, maka saya sebutkan tadi, ini salah satu daripada problem masyarakat kita itu selesai. Tidak ada orang mau main-main dengan nama Allah. Makanya Pak, tauhid ini lama digulirkan oleh Nabi, konsepnya pakai la ilaha illallah.
Oleh Nabi sudah diterangkan kepada para sahabat, sudah dijelaskan, sudah dipraktekkan. Kitab-kitabnya klasik, tapi maknanya bisa ditarik sampai zaman kapanpun. Ini dibaca 100 tahun yang akan datang, diuraikan 100 tahun, cocok. Ya, 200 tahun yang akan datang masih cocok. Sumpah meyakinkan satu perkara dengan menghadirkan nama Allah. Nah, di situ loh apa namanya sumpah. Belum nanti kita kombinasi dengan membahas kathratul halaf, banyak sumpah. Tidak boleh. Ya. Nanti ada lagi, tadi sudah saya sebutkan, sumpah mendahului kehendaknya Allah. Nah, sekarang saya nagih kita tadi. Kalau ada orang sumpah bahwa sesungguhnya tidak saya yang mencuri, tapi ada buktinya, di masyarakat kita yang dipakai apanya? Bukti. Sepakat Pak? Saya boleh tanya lagi, mohon izin. Kalau masyarakat kita yang dipakai buktinya berarti mengabaikan sumpah kan? Kalau orang yang sumpah bilang gini, saya itu mas sudah sumpah menggunakan nama Allah, masih tidak dipercaya. Terus nama siapa? Nama Nabi tidak boleh, nama wali nggak boleh. Paling-paling masyarakat itu bisa suudon, sumpahmu bohong, kan begitu tok. Ini kita dudukkan Pak, kalau menurut konsep akidatul tauhid yang dipakai sumpahnya, abaikan bukti bisa direkayasa. Ngapain kok begitu? Di sini nggak ada orang mau melecehkan Allah dengan bohong itu Pak sumpahnya. Apa sih kenikmatannya di dunia? Hanya supaya tidak kena pasal ini, hukuman ini. Lalu dia menghadirkan nama Allah untuk membohongi. Tidak berani. Jadi saya ulangi, kalau sisi sudut pandangan akidatul tauhid yang dipakai adalah sumpah. Tapi kalau di masyarakat kita, kultur masyarakat kita yang dipakai apanya? Buktinya. Pertanyaan berikutnya, yang salah konsep tauhidnya apa masyarakatnya? Masyarakatnya. Itulah temanya panjenengan, tema kita semuanya, syahadat itu bukan dilafalkan saja Pak. Di breakdown, diurai makna-maknanya seperti yang sekarang ini. Maka Nabi kita Muhammad SAW berpesan, la tahliku bi abaikum, jangan sumpah menggunakan nama nenek moyangmu. Wa man khalafa billahi falyasduq, barang siapa yang sumpah menggunakan nama Allah, hendaklah dia berkata benar. Atau siapa yang membutuhkan sumpahnya menggunakan nama Allah, maka hendaknya orang itu membenarkan dia. Oh, dia itu sudah sumpah nama Allah, sudah bebaskan, bukan dia. Ya, wa man khalafa lahu billahi falyardo. Dan siapa yang sumpah dengan menggunakan nama Allah, hendaklah orang lain itu juga ridho. Wa man lam yardo falaisa minallah. Siapa yang tidak ridho dengan menggunakan nama Allah, orang itu tidak termasuk bagian yang sebagai orang yang mukmin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah variasinya dari makna dua kalimat syahadat itu tadi. Tadi poin yang sekarang ini adalah sumpah menggunakan nama Allah tadi untuk meyakinkan suatu perkara. Wallahu a'lam. Nanti ada bahasan lagi, yaitu berkaitan dengan masalah berikutnya itu membahas masalah hari, pekan, bulan, yang mohon maaf menurut masyarakat ada yang berpendapat bulan ini tidak baik. Nah itu ada bahasanya di tauhid itu. Pakai dalil iya, pakai rasional juga iya. Ya, pakai dalil iya, pakai rasional. Kok bisa ada pikiran kayak begitu dari mana? Nah begitu. Nanti kita terangkan konsep tauhidnya bagaimana. Makanya saya seringkali menyebut, kalau Islam itu diterangkan dengan tepat dan benar, tidak ada alasan untuk menolak prinsip-prinsip agama kita. Hanya hidayahnya Allah saja. Wallahu a'lam.
Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan rahmat, diberikan barokah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.